Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, rombongan pengantar jenazah melewati lokasi pernikahan warga di Mojokerto, Jawa Timur. Selain menutupi jalan desa, adat setempat mengharuskan jenazah melewati jalan terdekat menuju pemakaman. Rombongan pengantar jenazah melewati lokasi pernikahan warga di Desa Jolotundo, Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Peristiwa tak lazim ini viral di media sosial. Panitia pernikahan sempat menawarkan ambulans untuk mengantarkan jenazah melewati jalan lain. Namun adat istiadat desa setempat harus melewati jalan terdekat menuju pemakaman. Pada waktu itu Pak Soebul Hajar yang punya gawe sudah menawarkan menyewakan ambulan barangkali untuk lewat ke memutar. Namun ada pihak dari keluarga, dari tokoh agama, dari sesepuh, tokoh masyarakat, bahwasanya adat istiadat di wilayah Jetis itu kalau memakamkan jenazah itu yang biasanya lewat di menuju kuburan itu nggak boleh memutar itu nggak boleh. Kepercayaan warga untuk menolak bala, kedua pengantin mengiring keranda dari belakang sambil menendang bambu. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas setelah terpental dari sepeda motor dan jatuh ke sungai di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga sepeda motor korban bersenggolan dengan motor lain yang berlawanan arah. Wanita ini menangisi suaminya yang ditemukan warga tewas di Sungai Dangkal Jembatan Masjid Patumbak, Deli Serdang. Korban merupakan warga Harjosari, Kota Medan. Hingga larut malam ditunggu keluarganya tidak pulang. Menurut warga, sebelumnya korban mengendarai sepeda motor dan bersenggolan dengan pemotor lain di Jembatan Masjid Patumbak. Korban terlempar ke sungai dan ditemukan di bawah jembatan. Terjatuh di atas jembatan sepeda motornya dan si korban terjatuh ke sungai. Sempat tertabrakan tuh gimana tadi? Ya, makanya menurut kita tidak lihat apa yang terjadi sebenarnya, cuman dari penjelasan warga terjadi senggolan dua kendaraan bermotor yang berlawanan arah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi, sementara jenazah korban dimakamkan keluarga di Medan Amplas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham melaporkan. Jaksa penuntut umum menuntut 16 tahun penjara Muhammad Subci Azal Sani atas kasus asusila terhadap santrinya. Atas tuntutan jaksa, kuasa hukum menilai tuntutan tersebut tidak wajar, terlebih korban hanya satu orang. Sidang lanjutan perkara tindak asusila dengan terdakwa Muhammad Subci Azal Sani dengan korban santrinya sendiri digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur dengan agenda tuntutan. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang dipimpin Kajati Jatim, terdakwa dituntut dengan pasal 285 Junto 65 ayat 1 KUHP dengan tuntutan maksimal 16 tahun penjara. JPU menilai tidak ada hal yang meringankan terdakwa dalam kasus tersebut. Sementara kuasa hukum terdakwa menilai jaksa penuntut umum mengabaikan fakta persidangan dan menganggap tuntutan jaksa tidak wajar. Pasti nanti dilakukan oleh majelis untuk kehidupan dan terdakwa diberikannya atau kalau sendiri tapi dilakukan kepada penasihat hukum. Pasal masing-masing. Pasal ketiga dan pasal 65 kan, jadi pasalnya karena dia ditambah contoh pasal 65. Saya kira ini kalau boleh mungkin tuntutannya lebih pada itu, mungkin lebih pada itu juga. Ini kan sama sekali tidak ada pertimbangan lain. Hal yang meringankan juga nggak ada? Tidak ada semua, pokoknya gaspol itu 16. Berarti penasihat hukum menduga ini ada bedition. Selanjutnya, kuasa hukum akan menjawab tuntutan melalui sidang pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan.
Sekelompok pelajar mencari lawan di Jalan Raya Pandeglang, Banten dengan menantang berkelahi. Para pelaku beraksi dengan mengacungkan senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor. Konvoi pelajar di Jalan Raya Lintas Timur AMD Kabayan Pandeglang ini mendatangi sekolah-sekolah dan menantang warga berkelahi. Para pelaku membawa berbagai jenis senjata tajam yang diacungkan pada warga maupun pelajar di sekolah-sekolah. Aksi ini membuat warga resah. Perhatikan anak-anaknya, apakah sekolahnya emang benar-benar sekolah atau memang hanya nongkrong-nongkrong biasa. Itu harus diperhatikan dan dikontrol ke sekolahnya masing-masing. Karena ini sudah sangat meresahkan warga khususnya di Kelurahan Pandeglang dan Kelurahan Kabayan. Polisi melakukan penyelidikan dengan mengidentifikasi rekaman video yang beredar luas di media sosial. Kami dari kepolisian mengajak kepada kepala sekolah, guru-guru agar memantau siswa-siswinya yang ada di sekolah. Kemudian apabila kedapatan maka kita akan proses lebih lanjut. Kemudian kita akan koordinasikan. Kemudian kalau seandainya alhamdulillah hasil daripada koordinasi tidak muncul lagi. Sebaiknya orang tua terlibat aktif mengawasi putra-putrinya dalam pergaulan selama bersekolah. Tidak jarang para pelajar membawa senjata tajam yang dipersiapkan untuk berkelahi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. 2 mahasiswa asal Perguruan Tinggi Semarang tersesat dan terjatuh dari tebing saat mendaki Gunung Sumbing, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Para korban terpisah dari rombongannya akibat cuaca ekstrim. Yusuf, mahasiswa asal Jepara, tak berdaya usai tersesat dan terjatuh saat mendaki Gunung Sumbing, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Setelah melakukan pencarian sejak Minggu malam, tim SAR, relawan, dan warga akhirnya berhasil mengevakuasi Yusuf. Korban mendapatkan perawatan sementara di base camp Bimawari, Desa Wonosari, Temanggung. Setelahnya, korban dirujuk ke rumah sakit dengan ambulans. Sebelumnya korban mendaki Gunung Sumbing bersama 8 rekannya sesama mahasiswa pada Sabtu 8 Oktober. Namun dalam perjalanan ke puncak, korban dan seorang rekannya, Sobi, terpisah dari rombongan dan tersesat. Korban terjatuh dari tebing setinggi 10 meter bersama rekannya. Hingga yang satu ini disuruh menunggu di puncak, masih di puncak itu. Yang satunya berusaha mencari bantuan, namun bantuannya jalurnya salah. Yang jalurnya di base camp Bimawari ini, tapi mencari bantuan ke jalur base camp Banaran Tembar. Kapolsek mengimbau warga untuk mengurungkan niat melakukan pendakian karena cuaca ekstrim masih melanda wilayah tersebut. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. 89 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.